Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Untuk jemaat yang beribadah online di rumah, selamat sore dan selamat beribadah. Mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita ambil waktu saat teduh, kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaan ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Biar segala bangsa yang Kau jadikan datang sujud menyembah di hadapan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian besar dan ajaiblah kalian. Karena Engkau adalah Raja segala Raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan
untuk semua karya-karya yang sudah Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk karya penciptaan Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih juga untuk setiap karya yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Sungguh Tuhan, biar hidup kami boleh menjadi bukti akan kebesaran kasih Tuhan, bukti kebesaran karya Tuhan, sehingga orang yang menyaksikan hidup kami boleh memuliakan Engkau, Allah Bapa yang di surga. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua juga karena karya-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, sehingga kesempatan ibadah hari ini sungguh boleh kami pergunakan menyukakan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, layakkan kami, siapkan hati kami, kami persembahkan ibadah kami hari ini kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita sama-sama nyatakan bahwa kita berbahagia. Kita berbahagia karena kita memiliki Yesus yang mengasihi kita. Kita berbahagia karena Yesus telah menebus hidup kita. Dengan sukacita kita nyanyikan sekali. Ku berbahagia dan ku memiliki yakin yang penuh. Yesus
kita boleh menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Mataku Tertuju Padamu. Dalam kita boleh memiliki mata rohani yang selalu tertuju kepada Tuhan, dan hati yang taat akan perintah Tuhan. Surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami cuaca yang terbaik untuk kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan dan sukacita untuk boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, maupun juga dengan saudara seiman kami yang berada
di rumah yang mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau yang boleh memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan Engkau membuka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik jemaat yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kembali topik berkaitan dengan Allah kita, Allah yang kita sembah. Kita akan bersama-sama merenungkan topik tentang kesabaran Allah. Saya mengajak kita semua yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah untuk boleh membuka dari surat Roma pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-32. Tetapi kita hanya akan membatasi pembacaan kita sampai ayat yang ke-22 saja. Kemudian akan dilanjutkan dengan surat 1 Petrus 3 ayat 20 dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua yang ada di sini. LAI memberi judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya yang sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Satu Petrus 3 ayat yang ke-20. Demikianlah yang dituliskan Petrus, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Yang terakhir kita akan membaca dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesabaran Allah, ini adalah topik yang berbeda ketika kita membicarakan tentang kasih Allah, tentang belas kasihan Allah, tentang keadilan Allah, maupun juga tentang kemurahan Allah, ataupun topik-topik yang lain yang berkaitan dengan Tuhan Allah kita. Nah, apa yang membedakan kesabaran Allah dengan topik-topik yang baru saja saya sebutkan? Kita sering mendengar bahwa kasih Allah itu tidak terbatas, tidak terukur, tidak terselami. Jadi kalau kita melihat kasih Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Nah, hal ini berbeda ketika kita berbicara tentang kesabaran Allah. Kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh perjanjian lama secara khusus, sebut saja mereka Musa, Nehemia, Daud, dan juga nabi-nabi yang lain, mereka itu mengenal Allah sebagai Allah yang panjang sabar.
Mereka mengenal Tuhan Allah sebagai Allah yang panjang sabar. Nah, inilah yang membedakan antara topik kesabaran Allah dengan topik yang lain, entah kasih Allah, kemurahan Allah yang tidak terselami, dan lain sebagainya. Secara khusus berada di dalam kata panjang. Kalau kita melihat topik yang saya sebutkan tadi, yang tidak terukur, tidak terselami, kita melihat bahwa topik itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Berbeda halnya dengan panjang. Kalau panjang, dia memiliki awal dan memiliki akhir. Sama halnya dengan mimbar ini. Kalau diukur panjangnya, berarti diukur dari ujung sini sampai ujung sini. Itu memiliki awal dan memiliki akhir, sehingga dimensinya itu terlihat dengan jelas. Tetapi berbeda halnya ketika kita berbicara tentang kasih Allah yang tidak terselami, kasih Allah yang tidak terukur. Jadi itu yang menjadi penekanan utamanya, bahwa kasih Allah itu ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tapi kesabaran Allah, kita bisa menyimpulkan dari kata panjang itu, kesabaran Allah ada batasnya, ada ukurannya, tapi kita tidak tahu seberapa panjang ukurannya. Kemudian menjadi perbedaan antara topik kasih Allah dengan kesabaran Allah. Nah, mungkin ketika saya menyampaikan hal ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kok kesabaran Allah itu ada batasnya? Kalau begitu dari mana? Dari mana awal mula kesabaran Allah itu dimulai dan kapan berakhirnya? Awal mula dari kesabaran Allah itu adalah sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa memikat hati manusia sehingga manusia itu menjadi tidak taat kepada Tuhan. Mereka berjalan menurut keinginan mereka sendiri. Mereka berjalan menurut pemahaman mereka sendiri dan kebenaran versi mereka sendiri. Hal ini tentu saja mendukakan hati Tuhan. Sebab ketika manusia diciptakan, sebenarnya Tuhan memiliki satu tujuan, yaitu agar mereka mampu menjadi gambar dan rupa Allah di dunia ini. Gambar dan rupa Allah berarti mereka menjadi perwakilan Allah di dunia ini. Tapi akhirnya setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena mereka lebih mendengar perkataan iblis melalui ular itu, akhirnya tujuan itu tidak tercapai. Akhirnya tujuan itu melenceng. Dan Allah tahu, sebagai akibat dari kejatuhan manusia, mereka tidak akan mampu lagi berfungsi sebagaimana mereka diciptakan. Seberapa keras pun usaha mereka, mereka tidak akan mampu lagi untuk mencapai, untuk mengenal Allah yang sempurna itu. Oleh sebab itu, karena melihat akan hal ini, Allah pun berjanji, karena Allah mampu melihat sampai dari kekekalan sampai kekekalan, Allah berjanji bahwa akan ada keturunan dari mereka yang akan menemukan kepala ular, dan kita tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus yang akan mengalahkan kuasa iblis dan akan menebus manusia kembali dari dosa. Jadi itulah awal mula dari kesabaran Allah, dimulai sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan kita melihat bahwa dosa itu semakin lama semakin berkembang. Kita melihat dalam diri Kain, ketika Kain membunuh Habel. Apakah Tuhan langsung membunuh Kain? Tidak. Tuhan masih menunjukkan kesabarannya. Dia mengizinkan Kain untuk menjadi seorang pengembala di bumi. Dan tidak hanya itu, Kain pun juga memperoleh perlindungan dari Tuhan. Sebab siapa saja yang membunuh Kain, dia akan dibalas 7 kali lipat oleh Tuhan. Kita melihat bahwa dalam hal ini pun Tuhan masih menunjukkan kesabarannya. Kalau kita melihat lagi di dalam catatan Alkitab yang berikutnya, di mana ketika kejahatan manusia semakin hari semakin hebat gitu ya, termasuk mungkin kejahatan dari keturunan Kain pada waktu itu, kita melihat bahwa Allah itu berencana untuk mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Tetapi dia melihat satu hambanya yang setia, yaitu Nuh, dan dia sangat mengasihi anaknya ini. Dia melihat Nuh sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang dapat menjadi perwakilan Allah, yang dapat menjadi gambar dan rupa Allah, dia dan keluarganya. Oleh sebab itu, Nuh dan keluarganya itu diselamatkan melalui pembangunan bahtera.
Kalau kita melihat lebih jauh lagi, selain berkaitan dengan hal ini, Tuhan kembali menunjukkan kesabarannya melalui generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka mendesak Harun untuk membuat satu Allah, satu ilah yang akan berjalan bersama dengan mereka di depan mereka. Mereka ini menggantikan tabut perjanjian Tuhan dengan patung lembu emas. Karena bagi mereka, ketika mereka melihat orang-orang bangsa lain, Allah mereka dalam bentuk seperti patung-patung binatang maupun juga benda-benda yang lainnya, mereka ingin punya Allah yang seperti itu. Makanya mereka meminta anak lembu emas. Tetapi Tuhan pada waktu itu tidak langsung menghukum mereka. Tuhan masih menunjukkan kesabarannya dengan tetap mengasihi mereka. Tapi apakah itu cukup? Ternyata tidak. Kalau kita melihat catatan perjalanan dari bangsa Israel kembali, ketika mereka sudah menjadi satu bangsa yang besar, mereka dipimpin oleh hakim-hakim, oleh raja-raja, oleh nabi-nabi yang menyerukan suara Tuhan. Ternyata mereka kembali mengalami jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan, dalam mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, mereka dapat dikatakan gagal untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika mereka sudah menjadi satu bangsa yang besar, pemimpin mereka jatuh bangun, rakyat mereka pun juga jatuh bangun. Mereka mulai mengadopsi Allah-Allah lain selain Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Walaupun sudah berulang kali disampaikan kembali kepada Tuhan melalui nabi-nabi itu, tapi mereka tetap gagal. Akhirnya tibalah waktunya bagi Tuhan yang mungkin bisa dikatakan kesabaran Tuhan sudah habis, sehingga dia memakai bangsa lain untuk menjadi alat penghukuman bagi bangsa Israel pada waktu itu. Begitu juga halnya kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa kesabaran Allah itu begitu nyata di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ketika dia yang maha mulia itu mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dari situ terlihat dengan jelas dari kacamata Yesus Kristus bahwa bait suci secara khusus yang merupakan tempat dari lambang kehadiran Allah dijadikan sebagai tempat perdagangan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Sehingga Yesus berkata, rumahku ini akan disebut sebagai rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sebenarnya bukan masalah perdagangannya yang Tuhan Yesus permasalahkan, tetapi masalah mereka mengambil keuntungan yang berkali-kali lipat. Karena ya seperti yang kita ketahui ketika kita belajar sejarah Alkitab dalam perjanjian baru, mereka salah satu motivasi mereka mungkin adalah untuk keuntungan diri sendiri. Tapi tujuan lainnya adalah untuk membayar pajak pada waktu itu yang juga dipungut secara berlebihan. Makanya mereka pun berdagang secara berlebihan. Tetapi mereka melakukannya di rumah Tuhan yang kudus itu, dan itu yang Yesus tentang. Kalau kita melihat juga, Yesus sebenarnya bisa menghukum mereka pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus dengan kesabarannya yang tidak terukur itu, walaupun dia panjang sabar, tapi kita tidak bisa mengukurnya, tetap mengampuni, tetap memberikan kesempatan. Berikutnya lagi kita melihat ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan, dia melihat pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan Yesus tidak langsung mengutuk pohon ara itu, dia memberikan kesempatan untuk pohon ara itu menghasilkan buahnya. Tetapi ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buahnya ketika Yesus kembali dari perjalanannya. Oleh sebab itu akhirnya Yesus pun menghukum pohon ara itu. Dia tidak dapat berbuah seumur hidupnya. Jadi kita melihat bahwa kesabaran Allah itu ada batasnya, tetapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu seberapa panjang kesabaran Allah. Kita tidak tahu batasnya dari mana sampai mana. Tapi yang jelas kesabaran Allah itu ada batasnya. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup pada saat ini? Pada saat ini kita hidup
di dalam masih zaman Perjanjian Baru yang sering kali disebut dengan zaman anugerah. Zaman anugerah itu maksudnya ketika kita berbuat dosa, Allah itu tidak langsung menghukum kita. Jadi pada zaman ini, ketika kita berbuat dosa dan kita sudah mengetahui kebenaran, kita mengenal Allah dan kehendaknya dan kita melakukannya. Contohnya ketika kita berbuat dosa dan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Nah, tapi apakah cukup itu saja? Apakah cukup dengan pengenalan dan praktek hidup yang seperti itu? Apakah dengan kita mempelajari firman Tuhan, apakah dengan kita ke gereja, itu dapat menghindari kita dari dosa atau menguduskan kita? Tentu tidak. Setiap hari kita akan bergumul dengan diri kita sendiri. Setiap hari kita akan bergumul dengan dosa-dosa kita. Itu adalah perjuangan seumur hidup kita bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika perjuangan kita bukanlah ketika kita berjuang untuk datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi perjuangan kita adalah ketika kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, entah itu pilihan untuk menyukakan hati saya atau pilihan untuk menyukakan hati Tuhan. Pilihan-pilihan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat bersama di dalam surat Roma tadi, kalau kita melihat dalam surat Roma yang seringkali disebut sebagai Injil Paulus, kita melihat bahwa sebenarnya menjadi penekanan utama Paulus dari surat Roma ini adalah tentang Injil yang mampu mentransformasi kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan ini adalah yang menjadi permasalahan dari orang-orang di kota Roma. Ya benar, beberapa dari mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena budaya pada waktu itu, di mana mereka menganut politeisme, dalam arti tidak hanya ada satu Tuhan, mereka menganut kepercayaan dewa-dewa Yunani Romawi kuno gitu ya. Jadi mereka percaya adanya Zeus, mereka percaya adanya Diana, Athena dan lain sebagainya. Dan mereka menganggap kepercayaan itu adalah kepercayaan yang umum pada waktu itu. Semua orang melakukannya. Ketika mereka menyembah Zeus, mereka juga bisa menyembah Athena. Nah, Kristus ini hanya sebagai salah satu figur dari dewa yang sejajar dengan itu. Makanya ketika mereka menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka sebenarnya tidak sepenuh hati. Karena mereka berpikir Kristus ini sama kok dengan Zeus, sama dengan Diana, sama dengan Athena. Kalau mereka menyembah Kristus, mereka juga masih bisa menyembah dewa yang lain. Oleh sebab itu, kita bersama-sama melihat inilah akar permasalahan salah satu akar permasalahan dari jemaat di Roma. Dan Paulus menegur itu di dalam suratnya dengan sangat jelas. Sambil menegur, Paulus kembali membangun fondasi Injil yang benar. Makanya kita melihat di dalam 2/3 dari surat Roma, yaitu pasal 1 sampai pasal yang ke-11, itu berisi tentang fondasi-fondasi iman Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Paulus dengan jelas menegur dosa-dosa dari beberapa orang yang masih memiliki pikiran politeisme ini, yang masih menganggap bahwa Kristus ini sejajar dengan Allah-Allah mereka, sehingga akhirnya terjadi dosa penyembahan berhala dan sinkretisme. Mereka mencampur adukkan agama kekristenan dengan agama mereka. Kalau kita melihat, saya akan bacakan kembali dari Roma yang pasal yang pertama hingga Roma pasal pertama ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar,
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Dari ini kita melihat bahwa orang-orang di kota Roma itu, secara khusus mereka yang baru percaya kepada Kristus, mereka masih memiliki konsep yang lama. Dan konsep yang lama ini yang Paulus perbaiki di dalam surat Roma ini. Kalau kita melihat, tentu saja hal ini melanggar hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama yang Yesus berikan sebagai rangkuman dari hukum Taurat. Nah, kalau kita bertanya, kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, apakah hal ini masih terjadi dalam kehidupan kita? Pada saat ini berhala-berhala itu tidak lagi dalam bentuk patung-patung, tetapi inti dari berhala itu adalah segala sesuatu yang menggantikan Allah di dalam kehidupan kita. Itu menjadi berhala bagi kita. Apa ciri-cirinya kalau kita memiliki berhala? Simple. Kita tidak bisa hidup tanpa sesuatu itu. Itulah yang menjadi berhala. Itulah yang menjadi ciri-ciri kita sedang memiliki berhala di dalam kehidupan kita. Sepanjang pengamatan baik dalam kitab suci maupun juga dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada beberapa dukungan dari buku, itu menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat menciptakan berhala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pertama adalah seperti yang tadi saya sudah bilang, itu budaya. Contoh berhala yang diciptakan oleh budaya atau produk budaya itu, kalau pada saat ini adalah gadget, itu yang paling dekat dengan budaya kita. Jadi bukan lagi patung-patung, tetapi gadget. Kalau kita tidak bisa lepas dari gadget, kita tidak bisa menyingkirkan gadget kita 1 detik pun, atau dalam 24 jam, porsi kita bersama gadget itu lebih besar dibanding kita bersama dengan keluarga, atau dibanding kita membaca firman Tuhan. Itu berarti gadget itu sudah menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa gadget, dan itu artinya gadget itu sudah menjadi berhala bagi kita. Kalau produk budaya pada zaman dulu itu adalah patung-patung, sekarang tidak lagi gadget. Nah, bentuk berhala yang kedua adalah sesuatu yang kita kejar mati-matian. Hal ini tidak selalu dalam bentuk materi. Bisa saja dalam bentuk popularitas, bisa saja dalam bentuk karir atau kesenangan-kesenangan pribadi. Tapi saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa mengejar materi, mengejar popularitas dan lain sebagainya itu sebagai sesuatu yang salah. Tetapi kalau itu yang menjadi pusat kehidupan kita, tujuan hidup kita mengejar hal itu berarti kita sudah menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita adalah perasaan-perasaan kita sendiri. Perasaan-perasaan, pikiran-pikiran kita yang cenderung overthinking. Ketika kita sudah overthinking dan kita membaca firman Tuhan, kemudian firman Tuhan sudah tidak bisa lagi menguasai hati dan pikiran kita. Kita lebih cenderung mengikuti kecemasan kita, ketakutan kita. Itulah yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kita menjadi overthinking, kita menjadi takut, sampai firman Tuhan pun sudah tidak bisa menegur kita. Itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi contohnya ya, ketika berbicara tentang kekhawatiran, ada ayat firman Tuhan yang berkata, "Jangan kamu khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia memelihara jiwamu." Kalau kita sudah tidak bisa mengimani firman Tuhan itu, berarti itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita, berhala kekhawatiran. Dan itu apa yang menjadi berhala kita itu mempengaruhi praktek kehidupan kita sehari-hari. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32,
kita melihat bahwa kesaksian hidup dari orang-orang Roma yang menomorduakan Tuhan, yang masih menganggap Tuhan itu setara dengan dewa-dewa mereka, itu mereka hidup dengan sangat kacau. Mereka melanggar kekudusan hidup di hadapan Allah dan sesamanya, sehingga Paulus menyebut mereka sebagai ayat 30-31 itu, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Atau singkatnya, orang-orang ini Paulus sebut sebagai orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang menomorduakan dalam kehidupan mereka, padahal ternyata mereka ini termasuk dari tubuh Kristus. Itu yang paling disesalkan oleh Paulus. Orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika mereka ditanya, ternyata mereka masih menganggap Kristus itu sama dengan Allah-Allah yang lain. Jadi kalau mereka menyembah Kristus, tidak apa-apa menyembah Allah yang lain. Mereka tidak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi mereka. Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, apakah kita termasuk sama seperti dalam kategori orang-orang atau jemaat di Roma ini? Kita sudah mengenal Kristus, tapi kita masih memiliki berhala-berhala yang lain. Saya tidak dapat menjawabnya, hanya diri kita sendiri yang dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi satu hal yang kita tahu, karena keberdosaan kita adalah orang-orang yang selayaknya menerima berkat Allah. Tetapi Allah masih tetap menunjukkan kesabarannya kepada kita sampai hari ini. Kalau seandainya nanti satu hari kita sudah benar-benar bertobat dan kita meminta ampun kepada Tuhan, kiranya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi sebisa mungkin. Karena ada juga bagian dari firman Tuhan yang berkata, apalagi kalau kita mengulangi kesalahan yang sama sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 itu dituliskan bahwa jangan sesat, sebab Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau kita sudah mengaku dosa dan kesalahan kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat menjadikan Dia sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, bukan yang lain, sehingga kita dapat memilih untuk tidak melakukan dosa lagi. Sebab jika kita jatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang, itu sama saja kita mempermainkan Tuhan. Dan satu hal yang menjadi peringatan bagi kita adalah bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Seperti yang di dalam surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 tadi, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat. Pergunakanlah kesempatan itu sebagai kesempatan untuk berbalik menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah ya, hal yang mudah, karena kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Setiap kali kita berjuang untuk melawan berhala-berhala yang merebut posisi Tuhan dalam kehidupan kita akan mengalami jatuh bangun. Tetapi kabar baik yang untuk kita adalah kita tidak berjuang sendiri. Kita memiliki Tuhan yang senantiasa mau menguatkan kita, yang senantiasa menopang kita. Kita juga memiliki komunitas yang dapat kita jadikan tempat berbagi. Mereka dapat mendukung kita dalam doa, dan kita boleh mendapatkan ketenangan karena kita tidak berjuang sendiri. Kabar baik yang kedua adalah Tuhan masih tetap bersabar menunggu kita. Tuhan masih tetap bersabar sehingga kita boleh kembali berbalik kepada Dia dan menomorsatukan Dia. Kapan akhir dari kesabaran Tuhan yang benar-benar final? Yaitu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menghakimi menghakimi manusia yang ada di bumi ini, baik orang yang percaya maupun tidak percaya. Dan kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Oleh sebab itu, sebelum kedatangan Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita. Pergunakan kesempatan itu untuk kembali hidup di hadapan Tuhan, untuk kembali menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi ini adalah dua kabar baik bagi kita semua. Kita dalam perjuangan melawan berhala-berhala kita tidak sendiri. Kita memiliki Allah yang senantiasa menguatkan kita, dan kita juga memiliki komunitas. Dan kabar baik yang kedua adalah Allah senantiasa bersabar menunggu sampai kita berbalik. Tapi sekali lagi kita tidak tahu kapan kesabaran Tuhan akan berakhir. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kiranya kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi Hamba percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, setiap firman yang diinspirasikan oleh padamu, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman itu akan tinggal dalam kehidupan orang percaya dan akan menghasilkan buah. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita saatnya kita akan membawa persembahan untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Walaupun dalam hidup kita seringkali mendekatkan hati Tuhan dan kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia menyatakan kebaikannya bagi kita. Mari kita bersyukur pada Dia, karena kasih-Nya sungguh melimpah hidup kita. Syukur kita kepada Tuhan dan kita menaikkan beberapa doa syafaat.
Saudara berdoa dalam hati masing-masing, saya akan memimpinnya. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kasih setiamu, pertolonganmu, pemeliharaanmu Tuhan, dan kesabaran Tuhan yang kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu Engkau tunjukkan kepada kami. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan, kalau kami boleh membawa sebagian kecil daripada berkat-berkat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mau menerima, menyucikan persembahan kami ini Tuhan, untuk boleh dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan Tuhan di masa pandemi COVID-19. Kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan, pertolongan yang dari Tuhan yang senantiasa Kau nyatakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup yang boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun Kau sabar Tuhan di dalam apa yang kami boleh jalani di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, tapi Kau senantiasa menuntun langkah-langkah kami, untuk kami juga boleh sungguh mau kembali kepada Tuhan, untuk kami mau bertobat kepada-Mu Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan akan rencana Tuhan bagi kami manusia, dan secara khusus bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan mungkin Tuhan mengajar kami untuk kami juga mau melihat iman kami. Apakah kami mengikut Tuhan sebagai anak-anak Tuhan sudah berkenan di hati Tuhan, berkenan di dalam kehendak-Mu Tuhan yang kami jalani hari-hari kami. Tuhan, pimpin, tolong kami, biarlah Tuhan kami boleh peka akan suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa negara kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam masa pandemi dan krisis ekonomi Tuhan, yang kami tidak tahu sampai kapan Tuhan, tetapi kami mau berserah kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan bagi bangsa negara kami. Dan biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh senantiasa tetap percaya kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan juga gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga selalu terus senantiasa memimpin, memakai, memberkati, sehingga melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini, Injil boleh terus diberitakan. Pakai kami Tuhan boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doxologi.
Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menolong, memimpin, dan memberkati saudara sekalian, dan menyertai mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Doa teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Satu pengumuman yang ingin saya sampaikan pada hari Selasa ini, tanggal 13, ada persekutuan usia indah online, ya, jam 4 sore. Kiranya jemaat lansia boleh dapat mengikuti persekutuan ibadah online. Terima kasih, Tuhan memberkati.